Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, Nabi Adam dan Siti Hawa adalah sosok penting yang dikenang sebagai nenek moyang seluruh umat manusia. Keduanya dipercaya bahwa mereka berdua adalah orang yang mendiami bumi pertama kali setelah dikeluarkan dari surga. Sebagai akibat dari memakan buah terlarang, kisah mereka menjadi fondasi bagi banyak ajaran dan nilai dalam Islam, serta memberikan pelajaran penting tentang ketaatan, penyesalan, dan pengampunan. Nabi Adam dianggap sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam adalah pendamping dan istrinya. Bersama-sama, mereka memulai kehidupan di bumi dan menjadi nenek moyang bagi seluruh umat manusia. Kehidupan mereka di bumi diwarnai dengan berbagai cobaan dan ujian, namun juga dengan keberhasilan dalam membangun keluarga dan masyarakat yang taat kepada Allah. Asal-usul manusia merupakan salah satu topik paling mendalam dan mendasar dalam agama, terutama dalam literatur agama Islam. Menurut sebuah keyakinan, seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini berasal dari satu keturunan, yaitu Nabi Adam sebagai bapak manusia dan Hawa sebagai ibu dari semua manusia. Kisah ini dimulai ketika Allah menciptakan Adam dari tanah liat dan meniupkan roh ke dalamnya, menjadikannya manusia pertama yang hidup di dunia. Adam kemudian diciptakan dengan tujuan menjadi khalifah di bumi, yang berarti ia diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola bumi. Proses penciptaan Adam sangat unik. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah menciptakan Adam dari tanah liat yang dibentuk, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Dalam surat Al-Hijr ayat 28-29, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya roh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Setelah penciptaan Adam, Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi pendampingnya. Kisah ini diceritakan dalam berbagai tafsir dan hadis. Hawa diciptakan agar Adam tidak merasa kesepian dan untuk membangun umat manusia melalui keturunan mereka. Awalnya, Adam dan Hawa tinggal di surga, tempat di mana mereka menikmati segala kenikmatan dan hidup tanpa kekhawatiran. Namun, godaan iblis yang berhasil membuat mereka melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon yang terlarang. Mereka akhirnya diperintahkan untuk turun ke bumi. Sebagai hukuman, kejadian ini menjadi titik awal kehidupan manusia di bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 36, Allah berfirman, yang artinya, "Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan." Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Suyuti, Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi pada tahun 5872 sebelum Masehi, yang berarti mereka turun ke bumi hampir 8000 tahun yang lalu. Kehidupan di bumi tentu berbeda jauh dari kehidupan di surga. Adam dan Hawa harus mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa memulai kehidupan mereka dan memiliki banyak anak. Anak-anak mereka kemudian menikah dan menyebar ke seluruh penjuru bumi, membentuk berbagai suku dan bangsa. Salah satu anak mereka yang terkenal adalah Nabi Syith, yang dianggap sebagai penerus Adam dalam menyampaikan ajaran tauhid kepada umat manusia. Nabi Adam dikaruniai usia yang panjang, yaitu hidup selama 930 tahun. Selama hidupnya, Adam berusaha menyebarkan ajaran Allah dan mendidik anak-anaknya tentang tauhid, akhlak, dan ibadah. Menurut riwayat yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir, Adam wafat pada hari Jumat. Kejadian wafatnya sangat berkesan
karena menurut Ibnu Ishaq, pada hari tersebut terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Penentuan lokasi makam Nabi Adam dan Siti Hawa adalah salah satu misteri besar dalam sejarah Islam. Ada berbagai pendapat yang berkembang mengenai di mana jasad kedua nenek moyang umat manusia ini dimakamkan. Dengan riwayat dan tradisi yang seringkali berbeda satu sama lain, Nabi Adam yang hidup selama 930 tahun diyakini wafat pada hari Jumat, sebuah hari yang penuh berkah dalam Islam. Terdapat beberapa pendapat mengenai tempat pemakaman Nabi Adam. Salah satunya pendapat menyebutkan bahwa jasad suci Nabi Adam dimakamkan di sebuah pegunungan di wilayah India, tempat pertama kali beliau diturunkan dari surga. Pegunungan ini menjadi saksi bisu awal mula kehidupan manusia di bumi. Namun, pendapat lain yang lebih banyak diterima adalah bahwa Nabi Adam dimakamkan di sebuah gunung bernama Jabal Abu Qubais yang terletak di Mekah. Jabal Abu Qubais adalah gunung yang sangat dikenal dalam sejarah Islam. Menurut Muhammad bin Abdullah bin Batubah, Jabal Abu Qubais adalah gunung pertama yang diciptakan oleh Allah dan menghadap ke Ka'bah. Gunung ini juga disebut sebagai gunung yang menjaga Hajar Aswad, batu suci yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di Ka'bah. Menurut riwayat Imam Ibnu Jarir, sebelum terjadinya banjir besar pada zaman Nabi Nuh memindahkan jasad Nabi Adam ke sebuah peti dan membawanya ke wilayah Palestina, yaitu di Baitul Maqdis. Tujuannya adalah untuk melindungi jasad Nabi Adam dari kehancuran akibat banjir besar. Baitul Maqdis sendiri adalah tempat yang sangat penting dalam sejarah agama Abrahamik, termasuk Islam, Kristen, dan Yahudi. Berbeda dengan Nabi Adam, penentuan lokasi makam Siti Hawa lebih kontroversial dan tidak memiliki konsensus yang jelas. Tinggi Nabi Adam saat diturunkan ke bumi adalah 60 hasta, yang jika dikonversi menjadi ukuran meter sekitar 27,4 meter, atau dibulatkan menjadi 30 meter. Dengan ukuran tubuh yang setinggi itu, tinggi Siti Hawa tentu tidak jauh berbeda dari suaminya. Ketika Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Adam diturunkan ke wilayah India, sementara Hawa diturunkan di tanah Arab, di sebuah kota yang kini bernama Jeddah. Nama Jeddah sendiri dalam bahasa Arab berarti nenek, yang kemungkinan besar merujuk pada Siti Hawa sebagai nenek moyang umat manusia. Di Jeddah, sebuah kota tua bernama Al-Mariyah atau Amariyah yang memiliki sebuah makam tua yang dipercayai sebagai makam Siti Hawa. Makam ini dijaga ketat dan dikelilingi oleh pagar panjang yang tinggi. Tidak diperbolehkan mengambil foto di dalam makam tersebut, dan hanya laki-laki yang diizinkan masuk ke dalamnya. Menurut ahli geologi asal Prancis, Emile Felix Gautier, panjang makam Siti Hawa mencapai 130 meter. Setiap musim haji, banyak orang yang mendatangi makam ini untuk berziarah. Meskipun klaim bahwa makam tersebut adalah makam Siti Hawa masih memicu kontroversi, lokasi ini tetap menjadi tempat ziarah yang penting bagi banyak umat Islam. Jeddah, sebuah kota di pesisir Laut Merah yang dikenal sebagai gerbang utama menuju Mekah bagi para jemaah haji, memiliki sejarah yang kaya dan misteri. Salah satu legenda yang paling menarik dari kota ini adalah kisah makam Siti Hawa, ibu dari seluruh umat manusia. Meski kontroversial dan penuh perdebatan, keberadaan makam Siti Hawa di Jeddah telah menarik perhatian banyak peneliti, sejarawan, dan peziarah dari seluruh dunia. Nama Jeddah sendiri memiliki arti nenek dalam bahasa Arab, yang banyak orang percaya merujuk kepada Siti Hawa. Menurut tradisi setempat, Siti Hawa diturunkan ke bumi di daerah yang sekarang dikenal sebagai Jeddah setelah dipisahkan dari Nabi Adam. Kedua insan ini kemudian dipertemukan kembali di bumi dan memulai kehidupan mereka sebagai manusia pertama yang menjejakkan kaki di planet ini. Kota Jeddah adalah salah satu kota tertua di Arab Saudi dengan sejarah yang membentang ribuan tahun. Sebagai kota pelabuhan utama, Jeddah telah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya sejak zaman dulu. Kehadiran pelabuhan ini menjadikan Jeddah sebagai titik masuk utama bagi para pedagang, pelaut, dan para jemaah haji dari berbagai penjuru dunia. Di salah satu sudut kota Jeddah,
terdapat sebuah kompleks pemakaman tua yang dikatakan sebagai tempat peristirahatan terakhir Siti Hawa. Makam ini dikenal dengan panjang yang luar biasa, yaitu sekitar 120 meter. Meski ada beberapa versi yang menyebutkan panjang makam ini bisa mencapai 130 meter, panjang makam ini sering dikaitkan dengan tinggi Siti Hawa yang diyakini hampir setara dengan tinggi Nabi Adam, yaitu 60 hasta atau sekitar 27,4 meter. Makam Siti Hawa selalu dijaga ketat dan dikelilingi oleh pagar tinggi untuk menjaga kesucian dan mencegah pengambilan foto atau dokumentasi oleh para pengunjung. Menariknya, hanya laki-laki yang diizinkan masuk ke dalam kompleks pemakaman tersebut, sementara wanita dilarang masuk. Kebijakan ini menambah misteri dan kekhususan tempat ini. Klaim bahwa makam tersebut adalah makam Siti Hawa telah memicu banyak perdebatan. Beberapa sejarawan dan peneliti skeptis terhadap kebenaran klaim ini karena kurangnya bukti arkeologis dan dokumentasi sejarah yang dapat mengkonfirmasi keberadaan makam tersebut. Sejarawan seperti Muhammad Shadiq Diab dalam bukunya Jeddah, Sejarah dan Kehidupan Sosial menyatakan bahwa tidak ada bukti sahih yang dapat mengonfirmasi keberadaan makam Siti Hawa di Jeddah dan menyebut cerita ini sebagai mitos yang berkembang dari mulut ke mulut. Namun, ada pula sejarawan yang mempercayai klaim ini berdasarkan tradisi lisan dan penuturan masyarakat setempat. Profesor Adnan Al-Hiti dari Universitas Al-Qura Mekah misalnya mencatat bahwa sejumlah pengelana dan ahli geografi Arab dari abad ke-6 dan ke-7 Hijriah seperti Ibnu Zubair dan Ibnu Battuta pernah mengunjungi makam berkubah yang diyakini sebagai makam Siti Hawa di Jeddah. Profesor Adnan Al-Hiti dari Universitas Al-Qura di Mekah menjelaskan bahwa Ibnu Zubair, seorang ahli geografi Arab dari abad ke-6 Hijriah, pernah berjumpa dengan sebuah makam berkubah selama kunjungannya ke Jeddah yang dikatakan sebagai kuburan Siti Hawa. Ibnu Zubair mencatat pengalamannya dalam catatan perjalanannya, menggambarkan kubah tersebut sebagai struktur yang sangat unik dan berbeda dari kuburan lain di wilayah tersebut. Deskripsinya menyebutkan detail-detail arsitektural yang mencerminkan gaya bangunan pada masa itu, yang menjadi dasar bagi banyak peneliti untuk menyimpulkan bahwa kubah tersebut memiliki nilai sejarah yang signifikan. Pengelana Arab lainnya, seperti Ibnu Battuta, juga melihat kubah tua selama perjalanannya ke Jeddah pada abad ke-7 Hijriah. Ibnu Battuta, yang juga dikenal dengan catatan perjalanannya yang luas, mencatat bahwa kubah tersebut seringkali menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang percaya bahwa tempat tersebut adalah makam Siti Hawa. Dalam catatannya, Ibnu Battuta menggambarkan kubah tersebut sebagai tempat yang dihormati dan sering dikunjungi oleh peziarah dari berbagai penjuru Islam. Makam Siti Hawa telah mengalami beberapa kali upaya penghancuran dan mencerminkan dinamika politik, sosial, dan agama di wilayah tersebut. Salah satu upaya awal terjadi pada masa pemerintahan Aun Arofi yang menjabat sebagai Amir di Hijaz periode 1882 sampai 1905. Aun Arofi mencoba menghancurkan makam tersebut, namun upaya ini memicu kemarahan publik. Masyarakat setempat yang memiliki ikatan emosional dan spiritual dengan makam tersebut melakukan protes keras terhadap tindakan tersebut. Protes ini menunjukkan betapa pentingnya situs makam Siti Hawa bagi penduduk setempat, baik sebagai warisan, sejarah, maupun tempat ziarah religius. Pada tahun 1975, otoritas agama di Arab Saudi mengambil langkah lebih lanjut untuk mengendalikan akses ke situs tersebut dengan menutupnya menggunakan tembok tinggi. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik-praktik ziarah yang masih dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Dengan menutup situs makam Siti Hawa, otoritas agama berusaha memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa mengunjungi atau melakukan penghormatan di tempat tersebut. Tindakan ini juga mencerminkan kebijakan pemerintahan Arab Saudi yang konsisten dalam upaya mereka untuk menghilangkan segala bentuk kultus makam yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Penutupan situs tersebut dengan tembok tinggi pada tahun 1975 merupakan puncak dalam serangkaian tindakan untuk menghapus keberadaan fisik makam Siti Hawa dari ingatan publik. Meskipun demikian, kenangan dan cerita tentang makam tersebut terus hidup di kalangan masyarakat dan menjadi bagian dari narasi, sejarah, dan budaya lokal.
Banyak orang yang menceritakan kisah-kisah tentang makam Siti Hawa kepada generasi muda, menjaga agar warisan tersebut tetap hidup meskipun situs fisiknya telah hilang. Namun, penting untuk diingat bahwa sejarah dan tradisi adalah bagian integral dari identitas suatu komunitas. Kisah makam Siti Hawa tidak hanya mengenai lokasi fisiknya, tetapi juga tentang nilai-nilai dan makna yang melekat padanya. Cerita-cerita ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini, memberikan inspirasi dan pelajaran bagi generasi mendatang. Meskipun situs fisiknya mungkin telah hilang atau berubah, makna spiritual dan sejarahnya tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan tradisi Islam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada dalam penyampaian kisah ini. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala hilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang lainnya. Semoga kita terus belajar dan mengambil hikmah dari setiap cerita yang kita dengar dan kita baca, menjadikan kita lebih bijaksana dan beriman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.